Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good students. How are you today? Hopefully that all of you are in a good condition. Okay, students, today we will discuss about the assignment which has given by Mrs. Mega last week. Our lesson is still about offering and asking for help. Okay, for the first assignment, we have dialogue here. Dialogue between Nancy and Baker. So let's comprehend the content of the dialogue first. Nancy, gosh, what happened to this printer machine? Baker, is everything just fine? Nancy, of course not. Can you see that this printer got stuck? Baker, take it easy, okay? Nancy, I need to print out some documents for my paper. Baker, but you don't need to be angry. And then Nancy, I'm not angry, just a little bit of annoyed. You know, I must submit my paper tomorrow morning. Baker, calm down, let me check it first. And then Nancy said, can you fix it? Baker, well, you have printed out more than 100 papers without doing any maintenance. Nancy, yeah, because I don't know how to maintain this printer. And then Baker responds, would you like me to help you for this printer maintenance? And then Nancy said, thanks, I love to. And then Baker said, I'll tell you how to do the maintenance process too. And then Nancy said, thank you. Baker responds, not at all. Nah, dari dialog di sini anak-anak kita bisa memahami bahwa Nancy mempunyai masalah dengan mesin printernya. Jadi kemudian Baker menanyakan mengapa Nancy merasa kesal begitu ya, karena Nancy terlihat kesal dan agak sedikit marah begitu karena printernya yang macet gitu ya. Kemudian Baker merespon dengan take it easy, okay, santai dulu. Kemudian Nancy mengatakan, saya perlu untuk mencetak beberapa dokumen untuk tugas saya. Kemudian Baker mengatakan, but you don't need to be angry, kamu tidak perlu marah. And then Nancy mengatakan, I'm not angry, saya tidak marah, just a little bit of annoyed. Tapi saya sedikit merasa kesal. You know, I must submit my paper tomorrow morning. Kamu tahu, saya harus menyerahkan tugas saya besok pagi. Kemudian Baker mencoba untuk menenangkan Nancy. He said, calm down, tenang, let me check it first. Biarkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Baker menawarkan bantuan untuk mengecek printernya terlebih dahulu. Kemudian Nancy mengatakan atau bertanya kepada Baker, can you fix it? Apakah kamu dapat memperbaikinya? And then Baker said, well, you have print out more than 100 papers without doing any maintenance. Kamu telah mencetak lebih dari 100 kertas tanpa melakukan perawatan sama sekali. Kemudian Nancy mengatakan, yeah, because I don't know how to maintain this printer. Karena saya tidak tahu bagaimana cara merawat printer ini. Kemudian Baker kembali offering help, menawarkan bantuan kepada Nancy. Would you like me to help you for this printer maintenance? Apakah kamu ingin saya bantu untuk merawat mesin printer ini begitu? Kemudian Nancy mengatakan, thanks, I love to. Nancy meresponnya dengan accepting the offering. Terima kasih, itu akan sangat membantu sekali. Kemudian Baker mengatakan, I'll tell you how to do the maintenance process too. Dan juga Baker menawarkan bahwa dia juga akan mengatakan atau memberitahukan kepada Nancy bagaimana cara atau bagaimana proses perawatan printer tersebut. Kemudian Nancy meresponnya dengan senang hati and saying thank you. Kemudian mengatakan terima kasih. And then Baker, not at all. Ya, nah ini adalah isi dari dialog ini. Nah, so next let's try to answer the question based on the dialogue.
sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dialog di atas. Number 1, why did Nancy seems to be angry? Mengapa Nancy terlihat marah? Kemudian the answer is, Nancy seemed to be angry because the printer got stuck. Nancy terlihat agak marah karena printernya macet, begitu ya. Kemudian number 2, who helped Nancy? Siapa yang membantu Nancy? Tentu saja kita bisa menjawab yang membantu Nancy adalah siapa? Baker, ya. And then number 3, how did Baker help Nancy? Bagaimana cara Baker membantu Nancy? Kita bisa menjawabnya dengan by check the printer first and told Nancy how to do the maintenance process, yaitu dengan cara memeriksa printer tersebut terlebih dahulu dan memberitahu Nancy bagaimana cara proses dari perawatan printer tersebut. Kemudian yang number 4, why didn't Nancy do any maintenance to the printer machine? Mengapa Nancy tidak melakukan perawatan sama sekali terhadap mesin printernya? Jawabannya, because she didn't know how to maintain the printer. Sudah jelas bahwa Nancy tadi mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara merawat mesin printernya. Ya, okay, the last question, number 5. Find some expression of offering help in the dialogue. Nah, sekarang kita coba cari ungkapan yang menunjukkan menawarkan bantuan di dalam dialog di atas. Yang pertama, kita bisa menemukan ungkapan let me check it first. Biarkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Itu adalah ungkapan yang digunakan oleh Baker untuk menawarkan bantuan kepada Nancy. Kemudian, the second expression, ungkapan yang kedua adalah would you like me to help you for this printer maintenance? Apakah kamu ingin saya membantumu untuk pemeliharaan atau perawatan mesin printer ini? Nah, ini Baker menawarkan bantuan yang kedua. Dia menawarkan untuk membantu Nancy merawat mesin printernya, gitu ya. Oke, bisa difahami untuk tugas yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan dari dialog. Oke, next assignment. Yang kedua, ya, tugas yang kedua, you want someone to do something for you. Say it politely. And number 1 is an example. Nah, untuk tugas yang kedua ini, kalian diminta untuk membuat ungkapan. Ya, you have to make the expression of asking for help. Jadi ya, kalian diminta untuk membuat ungkapan meminta bantuan based on the situation given, berdasarkan situasi yang sudah diberikan, begitu ya. Oke, let's begin number 1. Turn up the fan. Tambahkan volume kipas anginnya. Ya, kita bisa membuat ungkapan meminta bantuan dengan menggunakan ungkapan could you turn up the fan please? Bisakah atau dapatkah kamu menambah volume dari kipas angin tersebut? Nah, ini ya, ini sudah terjawab untuk yang number 1. Oke, we go on number 2. Kita lanjut ke nomor 2. Turn on the computer. Ya, ini situasinya ada seseorang yang meminta bantuan untuk menyalakan komputer. Maka ungkapan meminta bantuannya kita bisa menggunakan can you help me to turn on the computer please? Dapatkah kamu membantu saya untuk menyalakan komputernya? Ya, sampai di sini bisa difahami ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut, we go on number 3. Turn off the television. Nah, sekarang kita buat ungkapan meminta bantuannya. Would you like to turn off the television please? Bisakah kamu mematikan televisinya? Ya, sudah terjawab. Kemudian number 4, untuk situasinya, switch off the cell phone. Matikan telepon selulernya atau matikan handphonenya, gitu ya. Kita bisa membuat ungkapan meminta bantuannya dengan mengatakan, would you mind switching off the cell phone? Apakah kamu keberatan untuk mematikan handphonemu atau telepon selulermu?
Nah, perhatikan number 3 and number 4, terutama untuk penggunaan dari would you like to and would you mind. Can you see the difference between these two expression? Nah, perhatikan ya, di antara dua ungkapan ini, bisakah kalian melihat perbedaannya? Nah, kita lihat untuk yang would you like, it must be followed by to infinitive or to verb 1. Gitu ya. Jadi would you like to turn. Nah, to turn-nya itu adalah to infinitive atau to verb 1. Contoh yang lainnya misalkan, would you like to open the door? Ya, would you like to close the window? Nah, jadi harus diingat ketika kalian menggunakan would you like, harus diikuti oleh to plus infinitive atau to verb 1. Kemudian kita lihat ungkapan yang kedua dengan menggunakan would you mind. Jika kalian menggunakan would you mind, it must be followed by verb ing. Gitu ya, itu perbedaannya. Jadi would you mind switching off the cell phone? Perhatikan dari verb switch itu saya rubah menjadi switching karena itu sudah menjadi formulanya. Jika ada would you mind, it must be followed by verb ing. Contoh yang lainnya kalian bisa menggunakan would you mind opening the door please? Would you mind closing the window please? Nah, bisa dipahami ya? Oke, berikutnya the last situation. Speak loudly. Bicara lebih keras, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ungkapannya could you speak loudly please? Bisakah kamu berbicara lebih keras? Nah, ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking for help atau untuk meminta bantuan. In speaking English, don't forget if you asking for help to some people, ya, don't forget to say thank you. Always say thank you when someone offering some help or you are asking some help to the people, gitu ya. Kemudian kita sampai di sini untuk pembahasan soal kali ini, pembahasan tugas-tugas kalian kali ini. And don't forget, next week you will face the mid-semester exam. Jangan lupa minggu depan kalian akan menghadapi ujian tengah semester. So, prepare it well, persiapkan dengan baik, and study hard. So, I'll see you after mid-semester test. So, good luck and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.